Lihat. Lihat deh. Nah. Iya. Oh, lagi libur. Oh. Kirain kena rumah banjirnya. Aman. Aman sudah. Enggak, cuman berdua. Oke. Belum. Pih. Halo, halo. Ini bisa, katanya nggak bisa. Oh, masih banyak itu, masih 3 juta. Ngomong apa sayang? Ah, besok hari Rabu. Ngapain? Bukannya Cece udah sembuh? Orang bilang kayak masih kayak gitu. Kayla 2 hari nggak masuk tuh udah. Ini tuh filmnya nggak mau belajar dia. Gak ada suara nih, nggak mau dia. Nggak mau nyanyi, nggak mau itu drama. Main handphone terus. Gak ada suara. Nggak ada suara. Apa tuh? Si Ciplu besok mau ke Elma. Terus? Ya udah nggak terus-terus. Ada kucing nggak nih? Pak Jamal bangun rumah loh, 2 lantai. Apa? Pak Jamal. Kamu udah bayar keamanan ke situ? Belum. Orangnya lagi sholat. Kamu nggak siapa mereka? Yuk Bu, jalan. Ya. Udahlah, ngapain Nona ikut sama Mami? Apa? Kamu udah bersihin belum rumah sebelah? Kok malah di permata terus? Ini di Babelan. Kok yupu-yupu siapa? Itu pada duduk di pos ibu-ibu E7. Kamu baru nyampe. Enggak, udah mau pulang. Kamu mau pulang? Pulang kemana? Permata? Bah, Pulang ke Taman Mini lah. lah, ini nggak ada ininya lagi. Si pagar. Portal. Apa? Nek, apa? Kamu nggak jadi nginap? Enggak. Astaga, ngomongin doang dia bocor. Jebul dicariin nanti sama Pak David besok. Ngamain? Kangen. Apa hubungannya dengan kejepit? Dicariin lah, orang tadi aja baru pergi di telepon. Terserah kamu ya. Terserah. Maksudnya gimana? Jadi kamu apa kamu balik dulu tapi datang kamu ngaji nek bilang jam sembahyang ngomong sembahyang. Orangnya nggak di rumah, rumahnya lagi dibangun. Itu mau dibangun orangnya kemana? Pindah sementara. Ini yang 3 lantai itu. Beda. Ya.
udah ada tukang roti tuh juga tuh, tukang shumai betul. Ini kan malah yang bekas Sarawak ya, yang banjir pasti. Wis, mereka udah punya gerbang sendiri. Tapi tetap aja masuknya dari Wahana Babelan. Emang bisa kayak gitu ya, teman ya? Kenapa nggak bisa? Masa masuknya dari gerbang orang? Ini yang tinggi, Mang. Grosir. Grosir. Terus Indomaret kelihatan dari sini. Ada ruang. Rumah Dian kan itu. Terus Harry juga di situ, sederetan katanya mereka loh. Kata Dian. Sekolah minggu di situ di komplek mereka. Hah? Ada sekolah minggu di komplek mereka. Harus sekolah minggu, tapi nggak ada gereja. Mereka suka sekolah minggu bareng di situ. Gerejanya ada. Nggak tahu gereja apa, pokoknya sekolah minggu di rumah situ. Anak-anak ngumpul. Ini mana nih? Ini enak. Emang ada apa sih dari tadi tuh? Ini beda jalan, beda jalur. Nggak ada pembatasnya di sini nih. Orang nyemplung. Awas aja kecemplung. Wah, malam aja macet. Nih, masuk sini nih, Villa Nusa Indah. HP-ku mana? Sini. Ya, kok. Apa ini? Koper mana sih? Dibilang Melati dia punya koper. Atau di contek itu kayaknya.
Mama pulang kemana? Taman Minta Condet. Taman ini. Nanti kamu aja yang bilang sama si Oma tuh, kalau aja ada yang nggak muat punya si Enkes lagi. Orang si Melati juga udah nggak mau bawa. Ya kan ada yang mau dibawa lagi. Terus jadi kopi kenangan ini. Keren. Kopi kenangan sekarang gede-gede yang ini. Padahal kemarin ini kumuh banget loh, aku pernah masuk ke atas. Apa namanya itu kan? Yang di Condet. Apa namanya galeri? Enggak, gedungnya itu. Hah? Itu kan marketing galeri. Udah bagus lah pasti sekarang. Harusnya KFC sih ambil di situ. Kan ada McDonald tuh di sebelahnya. Padahal kemarin dia cuman sasarannya pom bensin loh. Apa? Kopi kenangan? Kopi kenangan kan ada di semua pom bensin sekarang. Yang cuman toko kontainer gitu kan. Sekarang dia udah mulai sasarannya kayak Agria 4 lantai. Agria kan harus 4 lantai. Biar orang nongkrong puas gitu kan. Kalau di pom bensin kan orang nggak bisa nongkrong kan. Dia mau melebihi Starbucks, Pi. Mau jadi saingannya Starbucks. Aduh si Ciplu tampil nanti apa namanya itu? Kalau nomor 16 sudah moodnya hilang nggak? Jam 1 kayaknya tuh tadi tulisannya dia. Tapi wajib hadir Hadirnya pagi, kan? jam 11. Acara mulai jam 8. Oh yang lain maksudnya kirain harus wajib diikuti dari awal. Enggak. Tapi aku pengen ikut dari awal biar dapat bangku di depan. Tapi anakmu bukannya jadi ngantuk. Menurutku mendingan datang awal atau kalau datang jam 11 kita nggak tahu nih saingannya kayak apa. Gue sih pengennya. Tapi anaknya harus disuruh tidur. Kalau udah Iya. jam segitu mah nanti dia udah bad mood. Boleh nggak sih kita datang jam 8, anakku tidur jam 11 baru keluar gitu kan? Itu dia. Misalnya kalau anak muda masuk ke situ pasti juga akan dilihatin sama dia. Dia udah bisa pilih sepatu sendiri. Tadi berantem sama mamanya. Kan sepatu merahnya jebol yang Mickey Mouse biasa dia pakai tuh. Kemarin jebol. Tadi nggak ada sepatu dong. Disuruhlah sama omanya pakai sepatu yang ungu di situ, yang unicorn, yang pink. Marah
marah dia. Itu udah sempit Oma, makanya aku nggak pernah pakai. Katanya. Itu sepatu yang baru beli yang kilap-kilap yang bunga-bunga itu. Tadi udah aku kasih tuh sama Melati. Terus sepatu unicorn itu akhirnya aku kasih. Itu tadi karena Ciplu udah teriak-teriak apa semua sepatunya yang sempit, ya udah aku kasih. Sekarang semua sepatumu yang nggak muat malah kasih. Aku bilang, kamu udah dibeliin bawa sepatu kan, baru tuh keluar. Kalau nggak mau ribet sama omanya. Iya, buat apa? Selalu bilangnya buat adiknya. Adiknya ya ampun, nggak usah dipikirin adiknya. Adiknya emang kan tinggal beli baru kalau udah nongol. Mendingan nanti dibeli baru 1-2. Ini kan jadi pembelajaran, nggak usah beli banyak-banyak. Kamu apa-apa diikutin, beli. Simpan. Malah banyak barangnya yang baru belum dipakai. Tapi nggak muat. Kecuali udah dewasa, dia 17 tahun bisa beli. Itu masih bisa dikoleksi, dipakai. Mendingan punya barang cuma 235 tapi yang bagus daripada lu berjejer 3.000. Ternyata sepatunya diumpetin Oma. Dia masih punya, kan dia punya sepatu yang nyala kemarin, yang ungu nyala itu satu kan. Terus dia punya sepatu yang nyala depannya yang kayak sepatu ABG, tau nggak lu, yang pakai tali. Tapi sebenarnya kan cuma disreting itu kan. Nah satu lagi tuh sepatunya yang sepatu apa ya tadi ya? Yap. Oh, biru tua. Terus karena yang disiapin Oma itu udah nggak muat semua, ternyata kulihat nomor 26 semua. Kakinya Enkrisa sekarang udah nomor 30, say. Tadi aja yang warna hitam itu nomor 30 udah nggak muat. Kakinya udah 31 32 kayaknya. Nah, aku kasih lah itu baru semua sepatu itu kan. Masih ada itu sepatu kecilnya di dalam itu. Nomor 25 yang Hello Kitty itu masih ada tuh. Udah nggak muat. Katanya buat adik Ciplu. Tadi langsung aja, udah nih, bawa, kasih bawa. Ini kamu nggak mau pakai, enggak, licin. Katanya jadi sepatu yang cantik itu licin, say. Ya udah kasih. Kayaknya dia pernah jatuh deh pakai sepatu itu. Mungkin kan dia lari-lari kan kepleset. Kayaknya dia nggak mau beneran. Berantem sama omanya, terus akhirnya dikasih sepatu yang di depan kan, yang warna biru tua tuh. Enggak, aku maunya lampu. Dia maunya yang kayak ABG itu, say, yang biasa dia pakai ke gereja. Nggak boleh. Omanya tahu kan. Ngatur juga omanya, dianya juga nggak mau diatur. Pokoknya aku mau pakai sepatu yang itu. Enggak, pokoknya pakai sepatu yang enggak. Berantem tadi gara-gara sepatu pagi-pagi. Melati itu juga kalau barangnya nggak baru atau nggak bagus, dia juga nggak mau bawa. Buat dia itu sampah. Iya. Tapi kalau Kak Jo semuanya bawain aja semuanya, nanti di sini. Aku juga sepahaman sih sama Melati, daripada dia udah bawa capek-capek di sananya, tiba-tiba nggak mau, nggak dipakai, kan ogah bawanya. Capek bawa berat, dihitung lagi katanya kan lu tahu sendiri per karung itu 50.000 dulu, nggak tahu sekarang mau nggak. Ini gimana nih, mama 1,7, tulang 1, dia minta dicicil.
Berarti kau udah kasih tau dia tinggal 6 lagi. Belum. Orang kamu kan belum kasih rinciannya, kasihlah itunya. Catatannya. Kamu Udah aku kasih kamu kan. mana ada kamu kasih. Cuman kamu bilang ini. Kan kamu lewat telepon. Ini sekian. Udah gajian kau emang? Belum. Nggak tahu biasanya tanggal 5. Berarti kau udah nggak ada potongan kan? Nggak ada lagi. Nggak ada potongan aja sebenarnya kau cuman cukup buat bayar mama sama itu rumah. Uang sekolah udah nggak kebagian. Mobil nggak kebagian, ntar mobil tanggal 10 lagi nah. Terus itu kalau kredit nggak jelas. Nggak ada pilihan kayak sekarang. Kalau home kredit itu bunganya per bulan, per hari, per apa? Sama semua hitungannya per hari. Cuman dibayarnya bulanan tetap. Kenapa? Kan ada tuh yang dompet peduli, isi cash, yang gitu. Kemarin pun isi dapatkan. cashmu itu juga tipu-tipu itu. Mana ada tuh Yang lewat pesan itu. SMS-mu. Si Melati itu jangan kau suruh bawa barang bekas banyak-banyak. Dia aja kalau beliin ponakannya barang baru. Jadi kenapa dia mikir-mikir bawanya? Benget mau lahiran itu banyak barangnya Ciplu tuh yang kayak buat mandi, yang kayak ayunan goyang, Apollo, bawa aja tuh semua harusnya tuh. Di mana? Di Bekasi, di kardus besar itu. Enggak. Tapi mana mau sih Melati itu bawa. Tadi aja Melati sebenarnya nggak mau bawa itu kan, yang dua-duanya itu yang kayak kasur sama yang bangku itu. Difotoin ke Teresia, mau katanya, baru dia bawa. Oh, di foto dia tadi. Di foto. Gacor. Keren-keren sekarang ya orang. Apa sih anaknya bilang cuma? Bikin ini langsung segede-gede gaban. Gacoan pun di mana-mana kan langsung gede.
Itulah kelebihan dia, muat menampung ratusan orang. Tapi memang dia bagus sih, maksudnya Manajemennya bagus. harganya juga harga rakyat. Bukan Di mana coba 12.000 dapat mie pangsit isinya daging. Terus tempat nongkrongnya banyak gitu kan. Bayangin aja kalau full nih ya, setiap hari full kan dia kan. Satu kali full itu berapa ratus orang coba kau bayangkan. Satu meja aja 4 kali 10 aja udah 40. Kayaknya tuh satu itu muat 500 orang deh. Makanya buat ulang tahun aja dia bisa menampung 300 orang kemarin si Boni. Oh gajauan. Hah. Kan katanya kan dia kan muridnya 150. Diborong dia dalam kacauan itu. Terus sama orang tuanya. Itu masih bisa buat orang makan orang lain. Kan berarti kan 500 dong satu tempat itu. Iya. Ya iyalah. Lu bayangin yang kita duduk nih kemarin nih, contoh nih misalnya di Condet nih ya. Sebaris itu kan 5 ada lebih, 10 kan kayaknya ya. Kali 4 aja udah 40 tuh sebaris. Kali berapa row? Hah? Kali 10, 400 itu, 400 500 satu gedung. 500 orang ada kok. Nomornya sampai 100. Satu meja, satu itu bisa sampai 4, 6. Kan ada nomor mejanya. Sampai 100 kan? Dia harus punya 100 meja mungkin. Nah, 100 meja, tapi satu ada yang Ada yang 4, meja, ada yang 2. ada yang 2, ada yang 4. Ada yang panjang. Ada yang 6 itu. Ada yang panjang. Iya. Nah, 500 nih ya. Kita hitung deh. Satu kepala makan 20.000 kan? Mie 1, minum 1, 20.000 ya. Kalau 500 orang kali 20.000 udah berapa coba? Sekali makan 500, anggaplah nggak penuh, kali 10.000 nih gue bikin nih biar gampang nih ya. 500 orang kali 10.000 udah 5 juta. Orang makan paling 30 menit, ya nggak? Dalam waktu 30 menit dia udah dapat 5 juta. 1 jam dia dapat 10 juta. Kalau dia buka 24 jam, Iya, ngantri terus lagi ya. iya, belum yang Iya. online. Belum lagi yang online. Tapi Nah, dong, itu juga. Kita ngitung gampangnya kan gitu. Itu pun jalan terus itu online. Mana pernah mereka berhenti? Ini kita ngomongin gacan kan rame ya. Kita anggap 30 menit lah sekali makan ya. Satu orang kan tadi kan gue anggap 10.000, 500 orang gitu ya. 5 juta berarti 10 juta per jam. Dia kan buka 24 jam kan. Berarti nggak 240 juta sehari pendapatannya. Itu belum ngitung online. Itu hitung gilanya kan gitu. Karena si Pepi pernah bilang tuh, Travel Belly itu makanan yang kayak apa itu yang ayam telur asin atau apa itulah ya. Dia ngomongin di Taman Palem. Masa katanya yang gue lihat itu setiap kali gue lewat nggak ada orang loh Pi. Masa katanya satu hari omsetnya 100 juta satu hari, percaya loh. Lah kalau yang sekelas kita ngeliat kasat mata sepi itu 100 juta sehari, gacoan 500 juta sehari, emang percaya bener gak? Iya. Nggak jangan antri-antri sabrak-abrak. Nggak pernah sepi kau lihat. Iya, ganti terus. Orang pergi, ada yang ngisi bangku. Orang Masalahnya pergi, kita ada ini yang ngisi. udah nunggu-nunggu nih jam berapa nih sepi, kagak ada sepi-sepinya. Senin sampai Minggu full. Mau pagi, siang, sore, apalagi malam. Sepinya pagi sih, waktu jam 7 pagi. Ya. Kalau lu siang ke malam rame. Siang juga rame. Rame. Berarti kalau jam sekolah doang sepi pagi. Online-nya mana pernah mereka berhenti. Datang terus itu Gojek. Minimal order 100.000 lah itu. Bener gak? 50.000 lah sekali ojek order. Berapa ribu tuh sehari Gojek? Bener gak?
Gua rasa 100 juta sehari nyampe lah gacoan. Tapi karyawannya memang banyak sabrak-abrak juga. Itu gimana ya masak mie-nya ya? Tapi walaupun mereka sabrak-abrak, Porsinya tetap, tapi semuanya kerja. dan makanannya pun maksudnya nggak beda rasanya, benar sih. Dia masak mie-nya gimana ya? Gue lagi mikir. Udahlah, udah terkonsep, udah langsung, udah ada Cuma minyak langsung cemplung doang ya. Tapi kan itu ada yang harus digoreng, pangsit dagingnya itu. Pangsit kan udah di sistem goreng terus, mereka udah ada ready. Nggak pasti pesan baru digoreng. Ya iya, orang di mie-nya juga ada. Itu dia, semuanya udah kayak gitu. Makanya gue bilang manajemennya bagus dan sistemnya yang bagian goreng beda, bagian minum beda, bagian mie beda, lu lihat deh. Dan tempatnya biasa aja, nggak mewah ya nggak sih? Tempatnya cuma yang penting ada bangku kan? Ada bangku, merakyat lah, yang penting taruh daun hijau-hijau udah. Oh, dulu dia ternyata itu ya, awal-awal yang dilarang itu, soalnya namanya dia setan-setan. Apa namanya? Mie setan, mie iblis, Iya. mie horor, Malaikat, mie horor semuanya. mie kuntilanak atau apa gitu ada deh. Iya. Nah, kalau kayak gitu kan makanya ini dia dicekam. Tapi untung nggak kayak yang di luar negeri. Yang pelayannya semua pakai baju kuntilanak sama pocong. Sekarang yang itu udah ini ya, udah kolaps, nggak pernah lagi kedengar berita yang pelayan sadis-sadis itu. Iya kan, yang setan-setan itu kan, yang pocong kuntilanak, iya nggak sih? Enggak, bukan yang itu. Yang pelayan semuanya jutek. Oh, udah nggak itu kan di Thailand atau di mana itu? Dulu sempat di Indonesia. Ada ya? Ada sempat di Indonesia. Justru itu sensasinya yang dia dimarahin ya. Tapi di Indonesia kemarin itu jadi kayak ngebully kan, jadi nggak tahu, nggak bisa deh. Nggak tahu, nggak ada, masih ada nggak sih itu? Mau pesan apa lo? Bentar-bentar. Jadi interview karyawannya harusnya galak ya, harusnya jutek ya. Nih, udah ya. Setekin. Sini kan? Berarti bener kali ya si Warjon itu jelmaannya abnormal kali ya. Iya, itu dia itu. Dulu kan abnormal sampai ngantri-ngantri di luar. Waiting listnya sampai sejam nunggu di luar. Gila gue. Percaya. Tiba-tiba hilang. Muncul si Warjon. Iya, si Warjon dicondet malah langsung 2 dia yang ambil. Jadi dia tahu anak condet suka nongkrong, say. Dulu kan sebenarnya Opung minta restoran apa tuh, sebenarnya gue pengennya bikin warmindo. Tapi kalau dibuat warmindo di situ kecil ya kayaknya ya, di warung Opung itu ya. Dulu tuh waktu Opung suruh soto kudus apa, paling simpel saya warmindo. Seram amat ini sampahnya semua itu. Oh, Ini kan tempat pembuangan memang. iya maksudnya, tapi waktu dulu nggak sampai segininya sampah-sampah yang di sini. Habis banjir itu saya. Gara-gara banjir banyak ini kali. Orangnya pada nggak masuk, sampahnya banyak. Tiban-tibanin situ. Enggak, sampah-sampah banjir menumpuk. Emang sini banjir? Bukan sampah rakyat yang banjir, maksudnya kan dibuang-buangin. Ada sofa, ada kursi, ada apa kayak gitu. Iya, kebayang itu kalau banjir langsung semuanya nggak ada yang tertolong, barang-barangnya udah nggak tertolong emang itu. Si KWW dulu pernah kok satu lantai katanya rumahnya. Ya udah dia diam aja di atas katanya, nggak mau ngungsi juga kan. Gelap-gelapan, mati lampu itu kalau ada satu lantai. Terus begitu airnya surut, TV-nya udah bentuknya lumpur kering, kulkasnya semua. Itu udah tuh didiemin sampai bener-bener kering itu, Pi.
Ya kalau yang rusak udah nggak ketolong, elektronik pada rusak katanya. Yang rice cooker apa udah pada ngambang, udah pada bercacar di mana-mana. Jericho Valley kan juga pernah tuh. Mereka kan di tanah rendah ternyata, Pi. Di kebun pala bawah, deket Pak Endang situ. Pak Endang udah masuk itu kemarin katanya, Pi. Lu nggak ada kasih itu ke Sapam sekarang kalau banjir. Nggak tahu. Dulu zaman gue mang gue yang ituin pakai koperasi. Gue keluarin 200-300 lumayan dapat sumbangan. Sumbangan banjir. Pak Hasan juga dulu dapat. Gue inget banget Pak Hasan yang dikasih kan, karena kan udah seatap kan. Si Pak Endang datang, Bu, ini Bu foto rumah saya banjir. Ingat banget gue, tahun kapan tuh? Ini rumah saya juga udah sedengkul Bu. Dapat beras gak Bu dari koperasi Bu? Sampai pengen ketawa gue. Datanglah Pak Cecep. Itu Sapam 2 dapat, saya nggak dapat Bu. Aduh. Kalau dapat 1 harus dapat semua. Padahal itu kan sumbangan buat yang banjir. Neng itu Sapam 3. Sopnya udah habis. Sop kamu udah kamu habisin. Ada tinggal dikit, taruh ke kulkas. Terus tadi kan Bu Nenek kan ternyata bawa sop kamu itu, Say. Sama goreng telur. Tadi pagi kan kami makan bubur. Nah, si Melati belilah tuh ati ampela sama sambelnya minta kan. Buat makan. Tahu kan Bu Nenek kan, dia kalau masak ya masak telur ya buat dirinya sendiri kan. Gua aja nggak berani ambil kan. Terus kalau dia masak nasi juga yang dimakan kan nasi lamanya dulu kan. Si Melati habis beres tadi lapor kan, orang dia dari tadi bilang, kalau sama aku mah makan bubur cuma nyemil kan gitu kan. Makanya dibeliin Bu Nenek tusukan 1. Ya berarti itu yang buat dia makan siang. Bu Nenek udah perjelas kok, aku tadi dengar. Cuman kan Melatinya mungkin nggak ya. Pas siang itu habis beberes dia mau makan. Bu Nenek, mana ini yang bisa aku makan? Dia udah ambil nasi. Nasi lamanya kan biasa ditaruh atas nih sama Bu Nenek. Kayaknya dia bawa nasi dari Condet deh kan. Dia ditaruh lah tuh nasi lamanya di mangkok yang stainless itu, Say, di dalam rice cooker juga biar anget kan. Si Melati nasi lamanya dikeluarin, dia nyendok nasi baru dicongkel di bawah. Terus ini mana bisa aku makan Bu Nenek? Bu Nenek sampai jawabnya gini, itu sih aku punya telur tadi aku masak sendiri di Condet buat aku makan siang, sama ambil sop sedikit. Mana yang bisa aku makan Bu Nenek? Masih nanya. Aduh. Sampai disamperin Bu Nenek, kau ngambil nasi yang mana? Yang di bawah, tanya. Yang lama dulu lah dihabisin. Kukira tuh nasi ciplu. Udah nanti ku makan. Mana ada dia nambah. Dia juga maunya nasi baru itu si Melati berarti. Dasar. Ku bilang kan, itu kok ambil dulu nasinya, udah kau makan. Iya Kak, nanti kau habisin dulu baru aku ambil yang itu. Ambil sekarang, nanti dia nggak mau. Tetep dia nggak mau. Sama juga keras kepala. Dia nggak doyan kali. Ya nasi lama itu mungkin bawa dari Condet, Oma. Nasi asrama kan. Kalau yang kita masak kan emang lebih putih nasinya, orang beras subuh. Makanya aku bilang sama kau, si Melati itu juga orangnya nggak suka barang bekas, makan juga pilih-pilih. Oke,
walaupun nggak disentuh dikasih ke dia nggak mau. Iya, Yuksi, Melati sama itu Alek. Iya. Adik-adikmu semua pilih-pilih tuh. Kenapa aku pemakan segala ya? Kau doang pemakan Mereka segala. dari mana itu? Atau aku yang salah? Jangan-jangan kau putra yang tertukar. Jadi aku dulu anak kerajaan atau anak pemulung nih? Kayaknya kau dibuang sampah di Comor. Iya. Terus dibuka makanan Bu Nenek beneran. Gue diem aja, udah lah gue no komen. Urusan mereka berdua lah. Bu Nenek udah mancung-mancung masuk kamar, tetap dibuka. Padahal Bu Nenek udah bilang itu tadi dia ngambil sedikit sop sama dia udah goreng telur sendiri. Ya kalau goreng telurnya satu, dia ambil habis lah. Orang telur kan kalau satu kecil. Tapi gue diamin aja lah, no komen. Gak tau sih Melati. Kalian nggak jadi bawa kompor ke situ? Bu Nenek nggak mau tuh. Buset. Lu bawain aja sama gasing udah ada isinya. Sama penggorengan itu panci. Kamu lah yang bawa, kenapa jadi aku? Pasang di situ. Mejanya aja udah dipenuhin sama Bu Nenek, pusing gue. Masa? Ternyata dulu tuh deterjen udah pernah dirayapin. Iya, masa deterjen dirayapin coba, lu bayangin. Buset. Makanya sekarang ditaruh di kantong plastik. Lagi ini kalau mau masuk juga bingung. Masak nih ya, lu beli dikit-dikit itu tukang sayur. Sama beli matang, jatuhnya murahan beli matang sih menurut gue. Nonton nih, lu masak. Oke, lu mau hemat masak sayur sama telur. Beli telur, beli cabe gitu ya misalnya. Sama beli matang udah murahan beli matang tahu. Lu masak nggak mungkin sebiji kan. Sedangkan lu nasi telur aja udah cuma 10.000. Nasi ayam cuma 15.000 udah dapet sambel. Lu kalau mau bikin ayam goreng kan nggak mungkin bikin sebiji. Seekor 50.000 belum bumbunya. Terus tambah lagi lu mau pakai sambel. Udah berapa coba? Itu menurutmu karena kau malas masak itu? Enggak, udah itu. Kalau kayak gitu lebih mahal berarti selama ini orang-orang pada salah dong. Kerugian banyak dong kalau masak lebih mahal daripada beli. Ya mungkin kalau mereka masak bisa seharian makan itu dan keluarganya banyak. Kalau itu nggak rugi. Kayak misalnya nih anak asrama, ya untungan masak. Tapi kalau kita cuma berdua, bertiga, belum tentu lebih untung masak. Gitu sih takaran aku. Nggak di mana-mana untuk masak lah. Kamu beli berapa, berapa. Bawang juga kan masaknya juga harus bijak. Ya kalau telur kan bisa lama, Indomie bisa lama, sayur bisa 2-3 hari, mau langsung busuk. Tapi kalau kamu taruh konsep di condet, kamu beli tapi kamu beli bahan tapi tiba kamu nggak masak, ya busuk. Kalau diperhitungkan, oh besok masak ini, besok aku masak ini, pasti nggak ada yang busuk. Di kampung kayak gitu, nggak ada kulkas, nggak ada penyimpanan. Tapi diperhitungkan, makanannya itu udah dibeli. Ya simpelnya itu, makanya aku bilang simpelnya kita nih mau masak lagi. Aku kalau beli nasi ayam goreng pakai sambal kan udah lengkap kan, pakai nasi udah 15.000 tuh. Nah, aku ngitungnya ayam seekor kan, kamu beli berapa? 50. Kalau tukang saya 50.000 kan seekor kan? Iya kan? 50.000 nih. Bumbu kuningnya 10.000. Aku taruh murah deh, 5.000 deh, 55.000. Ya, karena kamu hitungannya hitung banyak. Nanti kita bagi, tenang. Ini seekor kan bisa jadi berapa tuh? Ayam seekor potong 4 loh si tukang ayam itu.
dia nggak potong 8 loh. Aku dapat 15.000 tuh ayam seekor potong 4. Udah dapat nasi, udah pakai sambel. Gua kan hitungnya gitu. Gua kalau inget kemarin gua kesel banget beli cabai bawang 5.000. Bawang merahnya 4 biji, cabenya 4 biji, bawang putihnya nggak ada, nggak dikasih. 5.000. Itu kan sesuatu yang nyesek banget sebenarnya. Mana bisa nyambel begitu. Bikin sambal seenggaknya lu berarti cabai bawang tomatnya 10.000 nih, lu bikin sambal. Habis gitu oke, sambelnya anggap 10.000. Bikin nih, kita bikin. Terus ayam gorengnya tadi oke lah, gue beli ayam yang kayak di pasar lah, anggapnya 35.000 sama bumbu 40.000 nih. 40.000 potong 4 nggak 10.000 satu ayam goreng. Gue nggak ngomongin banyak, gue akan bagi karena kan ayam goreng itu kan potong 4 paha side atau enggak dada kan gitu kan, 2 paha dapatnya kalau ayam goreng. Kalau 40.000 ayam sama bumbu ya dibagi 4 aja, satu potong 10.000 sama sambal tadi 10.000, anggap bagi 4 udah 2.500, 12.500. 2.500 nya nasi. Ya mending lu beli satu paket 15.000 udah dimasakin. Kan gitu hitungannya. Kenapa? Karena menurut gue 15.000 nasi ayam satu paket tuh murah. Karena di tukang pecel lele depan rumah ayamnya doang 15.000 sama nasi 20.000. Kalau enggak 22.000. Lu tanya deh. Ayamnya doang tuh 15.000 biasanya. Nah, di Taman Mini tuh gue nemu nasi ayam 15.000. Terus kayak nasi ayam geprek gitu 10.000. Ayamnya potong 8 tuh. Menurut gue itu lebih worth it daripada lu bikin ayam geprek sendiri. Udah pakai nasi, lu nggak perlu repot bikin sambel, udah ada sambel. Lu kalau mau bikin nasi goreng bahkan mendingan lu pakai itu. Sambel tinggal lu kasih kecap, nasinya diaduk sama ayamnya disuir. Jadi nasi goreng ayam 10.000 kenyang. Kan gitu. Sekarang tuh masak juga dibilang nggak boros, nggak juga say. Itu kalau orang masak ngasal-ngasal baru tuh. Contoh tuh cuman kacang panjang direbus, buncis direbus, dioseng-oseng, ya iya. Tapi kan juga dapat makanan kayak gitu. Kecuali lu banyak orang, itu baru worth it masak. Kalau lu cuma 1-2 orang, belum lu gasnya, belum lu minyak goreng mahal, belum lu cuci piring, cuci perabot. Bukan masalah males ya, cuci perabot kan lu pakai sabun cuci piring udah berapa, cuci panci itu, gas sekarang udah berapa, belum waktunya yang lu buang buat masak itu berapa lama. Kalau gue ngitung sampai ke situ. Orang kan terkadang kan ngitung cuma contoh nih ayam mentah, lu beli ayam 35.000 bisa potong 4, sedangkan ayam goreng 15.000 mahal lah. Tapi perhitunganmu bukan di situ sebenarnya. Kamu nih hitung-hitungnya masak sama tidak masak. Tapi pada kenyataannya kamu tidak masak, tidak sesuai dengan apa yang kamu perhitungkan gitu loh. Oh murah, lebih murah. Tapi pada kenyataannya semua kau beliin, nggak kau makan. Gitu Apa sih. tuh yang semua aku beliin? Nggak ada. Kau beli ini. Kayak sejak makanan. aku di Taman Mini pun aku bilang makan nasi ayam 15.000 sesuai yang begitu. Tapi biasanya nih ada martabak, ada ayam nih, ada soto. Itu kemarin martabak ini, lagi ada kepengen itu. aja. Hampir, Dan itu cuma 40.000, lu bayangin dapat sebanyak itu. hampir tiap minggu ada tuh makanan sisa. Enggak tiap minggu. Beritanya ada ayam nih, ada burger nih, ada soto nih. Enggak tiap minggu. Itu kemarin gue bilang 40.000 dapat martabak telur 2, martabak manis gede 1, martabak manis kecil 2. Lu bayangin. Nah, sekarang coba lu masak, dapat ke 40.000 martabak sebanyak itu. Belum lagi ribetnya kan gitu. Itu
Itu pun aku kadang makan gorengan. Kemarin makan gorengan pakai nasi, beli 10.000 dapat 8 pisang goreng sama tempe sama tahu, bagi 2 sama Bu Nenek, makan pakai nasi. Sekarang lu beli masak gorengan nih, lu beli tempe kan seenggaknya sepapan, nggak mungkin lu beli tempe sepotong. Terus beli minyak, beli itu, hitungannya begitu sih kalau aku ya say. Pokoknya intinya kalau aku perhitungkan 1 orang 2 orang itu dibanding masak, mendingan beli juga lu nggak repot cuci piring apa segala, udah pakai bungkusan. Kadang aku beli ketoprak, kemarin beli ketoprak 10.000 kan gitu, tambahin nasi. Ibu nenek beli tahu 5.000 buat sehari, semur tahu 5.000 tahunya udah disemur, dapat berapa biji? 5.000 dia dapat 5 atau 6 ya gitu. Pokoknya tahu 2.003 4.000 6, dapat banyak, 8 atau berapa, 5.000 kok dia. Mana? Semur tahu tempe buat makan pagi sampai sore dia. Coba lu beli bikin semur, setidaknya kan lu keluar tahu sekantong goceng udah. Nggak mungkin lu beli tahu sepotong kan, lu harus beli tahu tuh sekantong 5.000 yang kotak-kotak itu isi 10. Terus belum bumbunya, balik lagi lu ngitung gasnya, belum campurannya. Biasa tuh semur pakai telur, pakai tempe. Kemarin aja aku cuman masakin kamu bakso cuman 10 biji, jadinya sepanci kan, tetep aja banyak. Padahal bahannya cuman bakso 10 sama sosis 2 potong, jadinya banyak. Ya kita juga kalau masak kayak gitu mana habis kan gitu. 9M gimana nggak mewah, gila lu. Marketing butiknya aja udah kayak gitu. Rumah atau ruko kan gitu kan ya. Wis BPJS masuk sini loh. Optik Melawai juga. Ini depannya udah kayak mall nih. Oh, perumahannya masuk dalam tuh depan rukonya saya. Perumahannya kayak apa ya saya di dalam ya? Jadi menurutmu gimana? Tetap murahan masa? Ya tergantung. Nih, kayak nasi jinggo nih. Nasi jinggo 8.000 udah dapet ayam loh. Kalau dipikir gila sih, ada untungnya nggak ya kan gitu kan? Ya betul sih nasinya sedikit. Tapi menurutku ya, perhitungannya dia 8.000 bisa dapat ayam walaupun kecil, itu pas-pasan loh. Belum lagi dia bayar karyawan. Kadang kita mikir, oh dapat untung. Kalau kamu perhitungannya segitu, makanya aku bilang tergantung. Kalau kamu memang tapi kalau aku sendiri pada kenyataannya pasti akan lebih murah kalau beli, karena menurut pengalaman yang ada gitu. Kalau zaman dulu memang iya say, masak sama beli itu lebih murah. Kecuali lu belinya di restoran. Zaman sekarang juga kayak gitu. Nih contohnya dulu kami waktu, maksudnya sama sih, emang dulu mahal kalau beli. Enggak juga. Contohnya apa coba? Gimana? Waktu ngekos. Ngekos itu maksudnya bisa kok, kami cuman berdua, bertiga. Iya. Tapi masak apa namanya, lauknya tetap kok. Ikan maksudnya lauk sama sayur. Oh deh. Tapi kan lebih hemat. Jadi kalau makan sehari di luar 100.000, kalau masak 30.000 aja gitu. Iya. Tapi memang kita konsepnya udah masak untuk ini 3 kali makan, 3 kali ya, 3 orang gitu. Kalau dia sayur paling cuma dimasak untuk makan, tapi kalau untuk ini dipakai langsung dimasak. Tapi lebih baik, maksudnya lebih intinya lebih murah sih kalau udah makan di luar. Yang pertama
walaupun kita kalkulasi nih, oh budgetnya 10.000 tapi akan pasti melebihi budget gitu sih. Ya karena tergantung lu makan apa kan Nah gitu. itu dia maksudnya. Tapi kalau kita maksudnya beli, pasti perhitungannya oh ini masih ada, tinggal paling beli ini doang yang nggak ada gitu. Terus kan bijak-bijaknya lu. Nah itu dia maksudnya. Kalau makan di luar, walaupun dari sortir tapi tetap aja akan bablas kalau beli. Ya balik lagi kayak aku kan milihnya nasi ayam 15.000 contohnya. Jadi daripada kita bikin ayam, mendingan beli nasi ayam 15.000 kalau menurut saya. Coba kayak Alek dibilang kalau ada beras, ada rice cooker lebih hemat. Ya lebih hemat pasti nasinya doang. Lauknya dia kan nggak masak, sama aja. Cuman lebih murah dia beli lauk karena dia beli lauknya buat sehari misalnya, bisa jadi. Tapi coba kalau dia masak belum tentu lebih hemat karena dia cuma sendiri. Itu menurut, Ya kan aku udah ngitung. maksudnya kamu pernah praktekin nggak? Pernah. Kalau aku maksudnya udah pernah praktekin, dibilang apa namanya, tetap maksudnya masak itu lebih hemat. Dan kalau kamu tanya pun beberapa sumber, pasti hal itu masih dinyatakan masak itu lebih hemat pasti. Walaupun kau bilang oh sekarang cuma 10.000 udah dapat Contoh nasi, nih, dapat kemarin anak. kita pergi jalan-jalan masak kan aku kan. Hmm. Itu kan aku praktek. Udang. Ya mungkin udang segitu setempat itu jatuhnya 150.000 nih. Kalau masak. Kalau lo beli di luar kan 30.000 cuma dapat 5 biji. Itu perbedaannya, ngerti nggak? Intinya kemarin kamu masak rugi atau untung itu sih sekarang. Ya untung. Oke. Kan tadi kan kau karena begitu. Perbandingannya restoran. Walaupun restorannya termasuk murah di situ, tetap Restoran. judulnya restoran. Bukan masalah restoran, yang kau masak itu ini sih perbandingannya. Yang kau masak itu kalau kau jual itu berapa, walaupun harga warteg ya tergantung masakanmu masakan apa, warteg nggak, restoran nggak. Udang sekilo ya berapa, hitung aja kalau matang. Tapi langsung hitung kasarnya untung atau rugi. Kan kita kan lagi ngomongin untung dan rugi. Tapi kalau menurutmu beli itu lebih untung kan itu ya kamu sih yang punya prinsip. Tapi kalau kamu tanya aku, saya tetap kekeh bahwa masak itu lebih untung. Tapi kalau kamu punya konsep oh beli itu lebih untung, is okay. Itu satu. Terus kalau kita masak ya menurutku bisa lebih variatif sih. Kalau beli ya paling cuma beberapa menu nih yang murah ibaratnya gitu sih. Betul. Masak menunya suka-suka kita, lebih sehat. Dan menunya juga bisa kita selera dan ya budgetnya masih tetap bersahabat segitu. Nah sedangkan kalau beli ya paling cuman apa nih yang murah nih, paling cuma ayam, apalagi nih soto. Yang kena budget beli. Dan secara kesehatan pun akan lebih sehat kalau kita masak dibanding beli, karena yang beli itu kan kita nggak tahu tuh mereka udah pakai apa aja. Karena zaman sekarang kan mana mau rugi maksudnya dengan bahan-bahan yang mahal, yang steril, yang bagus gitu.
lagi. Terus bagaimana mereka itu supaya laris, dimakan pasti akan dibuat campuran-campuran yang bikin ketagihan, yang nggak bikin enak. Banyak kan sekarang restoran kayak gitu, mereka bikin narkoba, apa tuh namanya itu, pokoknya itulah campurannya, campuran narkoba atau narkoba lah, apapun jenisnya, yang penting narkoba, supaya pelanggannya itu ketagihan intinya ketika beli. Tapi kalau tradisional dibilang tuyul, ada kolor di baksonya, kolor yang robek-robek kalau dia ambil. Kalau warteg namanya micin supaya gurih. Ya gitu sih konsepnya. Karena kalau jualan kan mana mau mereka cuma untungnya 2 kali lipat. Beli 5.000 ya harus laku 50.000. Kalau beli 10.000 jadi laku 20.000, rugi. Ini ganjil genap nggak? Tanggal berapa sekarang? Tanggal 3. Nanti kita bisa ke lewat sini. Gue sampai ngantuk dengerin ceramah gara-gara gue sampai udah mau merem. Itu mah kamu yang udah selesai cerita baru tidur. Aduh, cuman gara-gara nasi warteg. Kalau gue sih udahlah. Soalnya kalau enggak si nenek juga banyak maunya. Terus juga tempat cuci piring nggak ada. Mana ada tempat cuci piring di taman gini? Rumah udah begitu, udah kayak mau roboh. Gue kesel banget tau gak? Setahun lagi kan di situ. Itu keburu nggak tuh? Mana gue tahu. Yang di tengah ada Kalau roboh. nggak mau ya cari yang lain. Tapi mana ada lagi tempat yang strategis kayak gitu. Itu mau udah harus dihancurin menurut gue. Bangun ulang. Tapi kayaknya kalau bangun ulang mereka nggak ada uangnya kayaknya. Terus kalau yang nyewa yang bangun juga mau ngapain? Set. Jam 9.
Condet aja condet. Hah? Kenapa kamu kecondet? Ini udah mau gini. Ya Panas udah ya? ya udah. Tadi aku pikir aku kecondet soalnya aku mau cuci baju itu baju. Kenapa nggak dari awal dari mobil? Terus besok kamu bawa mobil. Terus kamu balik lagi nanti. Ya udah, gimana nih? Ini soalnya dari Pasar Rebo. Ya udah belum masalah. Enggak, ini belum nyampe Condet, belum nyampe Taman Mini. Aku kan mau makan nasi jinggo juga. Makanya deh, besok-besok kamu udah dari awal bilangnya. Akhirnya jadi muter-muter kita ini. Enggak muter lah. Ntar Ke lah, kanan. Oh udah lewat juga tadi ya. kalau kau bilang nasi jingo, tadi kan harusnya dari Condet, DGC. Cuma udah, Aku bangun-bangun udah nyampe sini. ya harusnya dari awal tadi kau bilang. Ya udah langsung ke rumah udah ke Taman Mini. Nggak konsisten lagi, berubah lagi. Ya lu maunya gimana? Udah terserah kamu deh. Udah kiri kan? Pertama ke Condet. Ya, nama desi apa ini? Mau belok. Dia mau kemana sih? Nggak jelas nih arahnya kemana. Tadi dia ke arah sini, mau ke arah sini. Ini tuh dia kan jadi nggak jelas dia tuh. Iya. Dia di situ. Padahal tadi kalau di depannya dia balap bisanya. Sama kayak kau dia itu pimplan dia. Kiri, dia maunya ke kiri tapi hatinya ke kanan. Udah kau bilang sama Ciput belum?
Pak Gibson itu menurutku nggak bertahan itu. Pak Gibson itu nggak bertahan itu. Paling 1 semester udah kuat itu. 2-3 bulan udah nggak kuat itu. Dia bertahan tuh karena itu gitu. Malu. Ngomongnya gede menurutku. Berarti kemarin yang di mana itu di Pandan itu kirain dia itu bawa mobilnya dia. Berarti dia itu dong rental atau pinjam. Siapa? Pak Gibson. Pas rapat itu sinode. Di 60 anaknya masih 20. Berarti bener ya 30 ya dia menikah. 40-an dong dia menikah. Pas bolok 50-60 iya. Aduh, semoga hidup gue nggak begitu. Itu menurutku bermasalah itu. Masa penggembalaannya ditinggalin? Dia kan gembala nih, terus ditinggalkan penggembalaannya demi di sini. Padahal di sini nggak ada kepastian apa-apa. Dia di gereja mana? GSA baru bergabung GSA. Jadi dia sinodenya itu udah nggak tahu beberapa kali pindah sono tergiur sama GSA pindah. Tapi tetap sombong, maksudnya tetap gede ngomongnya. Itulah ganjaran orang yang tinggi hati. Yang katamu baru datang dan tinggal di situ. Keluarga dia pindah. Masalahnya dia suami istri, tapi anaknya satu itu masih semester 4 gitu loh. Dan itu waktu dulu di STT Pak Erastus. Habis di STT Pak Erastus, terus ini, dan sekarang anaknya dititip ke orang, katanya ke Jerman. Ada yang mengasuh. Dalam hati kok kayak miris sih gitu loh. Anaknya ini cuma satu nih, anak cewek lagi, terus dia titip ke orang gitu loh. Ya bermasalah sih secara ekonomi, secara
dia masih komplit suami istri ibarat kayak gitu kan. Dia Masa dia penggembala. nggak mau berjuang? Ya setidaknya maksudnya walaupun menjanjikan anak pun di sana, lu masih utuh gitu loh, dan lu punya pendidikan yang tinggi gitu loh. Dan sebenarnya masa depanmu kalau kamu memang rendah hati bisa. Kalau mau hidup di ladang Tuhan ya dia seorang gembala, dia seorang dosen gitu loh, maksudnya bukan orang susah. Kalau orang susah boleh lah, maksudnya itu pun masih riskan kan. Kalau satu pun anaknya, apalagi dia punya anak di usia segitu nggak akan dititip orang, Iya. gitu kan. Nah, Kalau orang susah pun kadang kita mikirkan dia kasihan. dititipkan dari kecil atau dari apa nih? Ini jadi kemarin itu anaknya ini dikirimlah ke Kemarin itu anaknya ini terus kuliah begitu. kuliah di Jakarta sebenarnya. Jadi kalau itu menurutku masih mending gitu ya kan, karena ini Maksudnya dia dititip jadi pergi ke orang lain lah kayak sama. kayak diserahkan jadi anak angkat orang gitu. Soalnya bukan dititip sih, maksudnya ada orang lain yang kayak ada relasi lah, kayak yang di Jerman itu Aku kenalan. dulu dibayarin sama orang Jerman itu, Gitu. tapi bukan berarti aku ikut dia ke Jerman. Ikut anaknya ke sana katanya. Tapi itu bukan saudara, bukan apa. Cuma kenalan gitu. Maksudnya kalau dilihat dia bukan orang susah. Kalau dilihat dari profesinya ya, seorang gembala. Terus kenapa Terus? sampai anaknya dititip maksud lo? Iya, ini kenapa ini? Gitu. Ya kamu nggak bisa ngejudge orang juga sih. Nggak bisa ngejas, tapi kan secara garis besar bisa dinilai sih. Kelihatan sih. Kelihatan. Terus dia kalau ngomongnya pun masih gede gitu loh, untuk menutupi bobroknya dia ibarat kayak gitu. Tapi kan orang pasti akan berpikir logika. Walaupun kamu ngomong sana sini. Nah, menurutku si Opung doang dia masih terjebak Ya, itu ujung-ujungnya dalam sama perkataannya. kayak- Kalau aku sih penilaiannya si Opung ini walaupun dia gitu-gitu, ini tetap kok dia melihat orang dari apa namanya, dari backgroundnya, dari fisiknya, dari ekonominya. Kok kalau orang ekonominya rendah direndahkan kok sama dia? Kalau menurut aku nih ya, semenjak maksudnya dia nggak kasih apa-apa lagi ke aku, dia nggak ada ngatur, maksudnya dia nggak seenak jidat ngatur-ngatur, manggil-manggil. Kemarin kan kalau dia kasih kan, Ya 500 itu. dia kan akan selalu sini kamu, masih marah-marah. Dia kayak berasa aku kan udah kasih duit sama kamu, kok kamu nggak bisa diatur, ibarat kayak gitu masih prinsipnya. Sekarang kan apalagi kan kepala asrama kan, dia ibadah-ibadah mana ada pernah ditanya-tanya lagi ke aku, pernah sapa-sapa segala macam. Dulu walaupun aku kepala asrama, walaupun apa, tetap kok aku ditanya semuanya. Salah aku domain ini maunya banyak. Gitu. Tapi memang itu sih orang-orang juga bilang kok, sekelas Ibu Esther juga bilang kok, itu mah kalau kita nggak punya apa-apa dianggap remeh, kalau aku nggak ada kamu nggak bisa jadi apa-apa, ibarat kayak gitu. Makanya kalau di bawah kekuasaannya dia akan mengendalikan sesuka hatinya. Ya kalau kamu nggak mau ya udah, aku pecat, ibarat kayak gitu. Tumben rame sih itu kemudian. Si warjan ini rame juga nih, full parkir. Tapi ini si warjan ini parkirnya sih kurang memadai. Sih gitu juga ternyata parkirnya juga nggak memadai kok itu. Gacor. Hmm. Itu kenapa nggak memadai? Dia luas loh. Parkir 5 mobil muat itu Warjo. Tapi kan Gacor. motornya banyak. Cuman karena pengunjungnya itu kebanyakan naik motor dan banyak. jalan kaki juga anak-anak sekolahan. Jadinya untuk mobil ya nggak kebagian. Itu sih.
sini nih tinggal mana? Di mana kita nih parkir nih? Seperti biasa di pinggir jalan itu aja atau Ini jalan aja pulang. di situ? Atau masuk sini? Masuk sini aja, masuk sini itu ada mobil. Di belakang itu bisa kok. Ya udah belakangnya aja. Nah, si bapak. Si bapak. Sini. Lubang depannya. Lubang depannya nanti kita bisa nggak sih di sini? Udah sini. Masuk kok. Semoga ini orangnya tidak. Nggak ada orang dalam sini. Tapi gue pakai ini aja kan. Lihat nih, Iya, celana lo gemblang-gemblor. di double aja. Ya nggak sih? Tentu banget ini.